Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wagina SPDI, guru di SDN 39 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 BES 3 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil video ujian komprehensif saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, pelajaran 2, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa. Dan doa akan dipimpin oleh Naindra. Ayo Naindra. Baiklah teman-teman, sebelum belajar malah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, dengarkan namanya. Ibu guru akan mengabsen kalian. Kristanto. Hadir, Bu. Indra Wardana. Hadir, Bu. Ya, jadi hari ini hadir semua ya. Ya. Nah, baiklah. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Ya, ayo. Nah, Indra silakan pimpin, Nah, Indra. Baiklah teman-teman, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia membantu. Pancasila dasar negara, rakyatnya sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ya Bu. Ya, terima kasih Nak Indra. Nah, sekarang Ibu Guru akan bertanya, apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Masih Bu, Ya, saya tentang Bu. apa, Nak? Surat Atin, Bu. Surat Atin. Ya, surah Atin. Siapa yang masih ingat apa artinya itu Atin? Buah tin. Buah tin. Iya, pintar sekali Kristanto. Nah, siapa yang tahu berapa ayat itu surah Atin? Ya Bu, ada 8 ayat Bu. Iya, pintar. Nah, baiklah, pada hari ini Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami arti dari Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan baik dan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu melafalkan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan baik dan benar. Nah, baiklah anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, jadi di sini Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99.
Namun pada pagi hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna 4 saja dulu. Nah, yaitu Asmaul Husna yang 4 yaitu yang pertama adalah Al-Mumit yang artinya yang maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu yang artinya yang maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Dan yang keempat Al-Ahad yang artinya yang maha esa atau tunggal. Nah, baiklah Ibu Guru akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Yang kedua yaitu Al-Hayyu yang mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal untuk selamanya, yang memberi hidup makhluknya. Dan yang ketiga, Al-Qayyum yang mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Dan yang keempat yaitu Al-Ahad yang mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa atau yang Maha Tunggal. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, di sini Ibu Guru akan memperlihatkan contoh-contoh dari perilaku apa saja yang meneladani Asmaul Husna dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, coba perhatikan gambar-gambar ini. Di sini ada contoh perilaku yang meneladani Al-Mumit, yaitu rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, dan rajin belajar. Dan yang berikutnya, perilaku yang meneladani Al-Hayyu, yaitu diantaranya adalah memelihara diri sendiri, kemudian memelihara kebersihan agar tetap sehat, memperbanyak sedekah pada orang lain, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Dan yang berikutnya yaitu perilaku yang meneladani Al-Qayyum. Contohnya adalah merapikan tempat tidur sendiri dan menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Yang keempat yaitu perilaku yang meneladani Al-Ahad. Nah, yaitu tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu tidak menyekutukan Allah. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu ketuanya adalah Saudari Indrawardana, kelompok 2 Kristanto, dan kelompok 3 adalah Ishak. Nah, jadi di sini silakan kalian berdiskusi. Ini Ibu Guru bagikan LKPD-nya. Jadi LKPD di sini adalah dalam bentuk kerja kelompok. Kalian tuliskan nama anggota kelompoknya di sini. Kemudian di sini petunjuknya adalah yang pertama yaitu membaca materi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Dan yang kedua yaitu kalian disuruh untuk membuat peta konsep tentang Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan yang ketiga yaitu kalian akan menyimpulkan dari Asmaul Husna di atas. Nah, sekarang Ibu Guru beri waktu 10 menit. Nah, silakan kalian bekerja sama ya dalam kelompoknya. Bisa anak-anak semua? Ya, waktunya 10 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Bagaimana? Siapa yang sudah siap untuk tampil ke depan? Kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Ayo, kelompok 1. Silakan presentasikan hasil kelompok kalian. Ayo. Ayo, Nak Indra.
Ya, Kelompok 1. Bu, kelompok 1. Ya, jadi Bu, kesimpulan dari kelompok kami, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Kemudian Al-Muhmid artinya Maha mematikan. Al-Hayyu artinya Maha hidup. Al-Qayyum artinya Maha mandiri. Al-Ahad artinya Maha Esa. Sudah, Bu. Ya, baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok 2. Ayo anak Kristanto. Baik Bu, kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas dari Ibu tadi. Jadi kesimpulan dari Asmaul Husna yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah yang harus kita ketahui, yaitu ada 99 Asmaul Husna. Itu baru yang kita pelajari itu ada 4. Yang pertama Al-Mu'mid, itu mengandung arti yang maha mematikan. Al-Hayyu, di mana artinya yaitu mengandung yang maha hidup. Al-Qayyum, itu maha mandiri. Al-Ahad mengandung arti yang maha esa. Terima kasih Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, berikutnya kelompok 3. Ayo Ishak. Ya Bu, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Baik, kami akan menyimpulkan tugas yang sudah kami kerjakan. Ya Bu, untuk tugas kali ini, kesimpulan kami, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Kemudian ada 4 nama-nama Allah yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Di mana Al-Mumit bermakna maha mematikan, Al-Hayyu bermakna maha hidup, Al-Qayyum bermakna maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad bermakna maha esa atau tunggal. Jadi kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntutan Allah dalam Asmaul Husna, ya Bu. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baiklah. Sekarang sebelum Ibu Guru menyimpulkan pelajaran kita hari ini, apakah ada di antara kalian yang akan memberikan kesimpulan? Ya, baiklah, Ibu Guru akan menyimpulkan pelajaran kita. Yang pertama yaitu Asmaul Husna ada 99. Nah, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, pada pembelajaran ini kita mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan, Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup, Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri sendiri atau mandiri, Al-Ahad mengandung arti yang maha esa. Dan yang terakhir, kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntutan Allah dalam Asmaul Husna. Nah, baiklah, Ibu Guru akan memberikan kalian LKPD. Nah, jadi LKPD di sini adalah berupa tugas mandiri. Ya, kerja masing-masing, tidak boleh kerjasama ya. Nah, jadi di sini LKPD-nya ada 5 nomor. Ibu Guru beri waktu 5 menit saja. Bisa 5 menit, Ya Bu. Nak? Bisa? Bisa Bu. Ya, ayo silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai waktunya, sudah selesai semua kerjakannya. Sudah Bu. Nah, sekarang Ibu Guru sudah menampilkan jawaban. Akan kalian koreksi pekerjaan kalian. Nah, ingat ya Nak ya, dalam memeriksa pekerjaan kalian itu harus dilakukan secara jujur.
Kalau memang benar, masih benar. Kalau memang salah, harus disalahkan. Sudah semua, Nak? Sudah, Bu. Iya. Sekarang dengarkan namanya, sebutkan nilainya. Indra Wardana, Iya, Bu. dapat berapa? Dapat 80, Bu. Iya, bagus sekali. Ishak, Dapat 100, Bu. iya, bagus. Kristanto, Dapat 100, Bu. iya, pintar. Nah, jadi di sini Ibu Guru melihat yang sudah dapat 100 ada 10 orang. Yang dapat 80 ada 3 orang. Kemudian yang satunya dapat 60. Nah, baiklah. Sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran kita hari ini, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, sudah paham semuanya? Belum ada, Bu. Sudah, Bu. Iya, pintar. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan pertemuan untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenal kitab-kitab Allah. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Dan doa silakan dipimpin oleh Nak Ishak. Ayo, Nak Ishak. Ibu Guru, Indra saja, Bu Guru. Bisa, Bu Guru, ya? Oh, Indra. Ayo, Nak Indra. Oh, iya, Bu Guru, teman-teman. Mari kita membaca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, Bu Guru. Ya, amin. Nah, baiklah. Pelajaran kita hari ini Ibu Guru tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Wagina di ruang ini. Iya, Ibu. Jadi Ibu akan mendapatkan beberapa pertanyaan dari Pak Dokter dan saya. Sudah siap Bu Wagina ya? Iya, Ibu. Sudah merekam ini, Ibu? Iya, insya Allah. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Bu Sur selaku guru Pamong. Ibu Wagina. Iya, Pak. Saya kira sudah siap ya. Insya Allah, Pak. Ya. Baik Bu Wagina, sebelum kita mulai saya minta Anda untuk bisa tilawah dulu sebentar. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin ghati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah.
Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Baik, Bu Wagina. Ya, Pak. Saya lihat Anda sudah persiapannya sudah semalam ini ya, ngajinya Insya ini. Allah, Pak, mudah-mudahan. Ya udah, Bu nggak usah stres Bu ya. Iya, Pak. Nggak usah stres, santai saja. Saya kira pertanyaan kita ini tidak jauh ya dari rutinitas Anda sebagai seorang guru, terutama tentang soal RPP itu. Saya kepingin tahu dulu Ibu Wagina, RPP-nya ini materinya apa yang diangkat? Materi yang saya angkat, Pak, tentang kitab-kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah, Pak. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mengenal Asmaul Husna ya. Iya, Pak. Ibu bisa kaitkan enggak materi dalam hal pengembangan materinya itu terkait dengan kaitannya dengan keilmuan lain? Ada enggak kaitannya dengan keilmuan lain Ya, tentang baik. materi ini? Ya, Pak. Baik, Pak. Di sini saya mengambil materi tentang Asmaul Husna. Adapun di sini, Pak, saya ingin memaparkan yaitu dalil tentang Asmaul Husna, yaitu surah Al-A'raf ayat 180, Pak, yang dimana artinya di sini adalah dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dan menyebut namanya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahgunakan arti dari Asmaul Husna, dan mereka itu akan diberikan balasan di kemudian hari. Dan di Ya, sini, kalau Pak, itu dan di sini Asmaul Husna di sini, Pak, ada 99. Namun pada materi ini yang kami ajarkan baru 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Di mana Al-Mumit Oke, ini, Pak, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari adalah kita mempercayai dengan Al-Mumit, di mana Al-Mumit itu adalah Allah Maha Mematikan. Dan setiap yang hidup itu, Pak, segala sesuatunya, ada contohnya misalkan orang yang meninggal atau orang yang mungkin sudah sakit begitu lama, tetapi karena kehendak Allah belum menghendaki, sehingga orang tersebut belum meninggal. Karena Al-Mumit itu adalah milik Allah, yaitu Allah yang Maha Mematikan. Kemudian, Pak, yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Di mana di sini contohnya, Pak, seperti tadi itu, banyak orang yang sudah sakit begitu lama, tetapi walaupun dia sudah meminta untuk meninggal, Pak, tetapi karena Allah itu Maha Hidup, maka sampai berapa tahun pun orang tersebut belum meninggal, karena Allah lah yang memberikan kehidupan. Dan kemudian yang ketiga, Pak, Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Nah, di mana di sini Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun, bantuan apapun. Allah itu Maha berdiri sendiri. Dia mampu berbuat apapun, berkehendak sendiri tanpa bantuan siapapun. Kemudian Al-Ahad, Pak, di sini yang terakhir Al-Ahad yaitu Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Sebagaimana firman-Nya tentang dalam surah Al-Ikhlas yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah Al-Ahad atau Allah Maha Esa. Nah, di sini Allah Maha Tunggal, Pak. Allah tidak diperanakan, Allah tidak mempunyai istri, tidak mempunyai suami, Pak. Jadi di sini Allah tunggal, Allah berdiri sendiri. Begitu, Pak. ya. Baik, apakah penjelasan Anda itu yang Anda maksud dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif? Iya, Pak. Coba Anda bisa jelaskan? Yang mana kategori pengetahuan faktual, mana yang sifatnya prosedural,
mana yang sifatnya konseptual dan metakognitif. Konseptual di sini Pak, misalkan di sini tentang al-mumit Pak, al-mumit, al-hayu, itu adalah konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran atau dalam Asmaul Husna Pak. Ya, terus kalau yang sifatnya prosedural seperti apa? Kalau yang sifatnya prosedural Pak, kalau menurut saya itu jadi misalkan di sini ada orang sakit, kemudian ada orang yang meninggal, kemudian di sini seperti Al-Qayyum. Al-Qayyum itu berdiri sendiri, Pak. Maksud Anda yang prosedural bagaimana prosedurnya orang mati atau prosedurnya orang sakit, begitu? Prosedurnya orang sakit, Pak. Oke, sampai kepada soal kematian apa maksudnya itu? Jadi di sini kalau masalah dengan kematian, Pak, kematian itu hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang menentukan, Pak. Oke, baik. Baik. Berikut, Ibu gimana caranya Ibu bisa menjadikan kemampuan siswa itu bisa berpikir kritis? Seperti apa itu? Dengan cara Pak, di sini kami akan memberikan berupa soal yang bersifat hot agar siswa dapat berpikir secara kritis, Pak. Contohnya apa? Misalkan contohnya, Pak, melalui gambar yang disajikan, peserta didik dapat mengevaluasi melalui gambar yang disajikan atau PowerPoint yang disajikan, peserta didik dapat mengevaluasi atau menganalisis arti dari makna Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Ahad. Oke, baik. Berikut ya, saya kepingin tahu pemahaman Ibu terhadap soal kurikulum K13 itu dalam membuat perangkat pembelajaran, itu khususnya pada soal menentukan tujuan pembelajaran dan komponen ABCD. Anda bisa jelaskan, Pak? Di sini dalam kurikulum K13, dalam menentukan soal itu, Pak, dia harus terpenuhi ABCD-nya, Pak. Di mana di situ dalam soal itu harus ada audience, harus ada behavior, kemudian condition, dan degree. Ya, Anda bisa uraikan lebih jauh yang Anda maksud dengan ABC tadi? Contoh soalnya adalah di atas, coba amati gambar di atas, kemudian tentukanlah pasangan dari arti Asmaul Husna dengan baik dan benar. Oke, baik. Silakan didalami, Bu Sur. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Ibu Wagina, Ya, Bu. Kembali ke ABCD yang tadi, Bu. Ya. Dalam penentuan tujuan pembelajaran, Ibu bisa memilah-milah tidak di ABCD-nya itu, di tujuannya itu. Kira-kira kalau pemahaman Ibu bagaimana tentang tujuan pembelajaran, Bu? Kalau Ibu jelaskan tadi itu evaluasi. Sekarang kita bertanya tentang tujuan pembelajaran. Di mana aspek audiensnya, di mana aspek behaviornya dan lain sebagainya. Kira-kira bisa dijelaskan, Bu, dari tujuan pembelajaran itu yang materinya Ibu yang sekarang. Silakan, Bu. Ya, jadi tujuan belajar itu adalah tujuan yang diharapkan setelah peserta didik melakukan pembelajaran. Ya, yang mana audiensnya, Bu?
dari materi Asmaul Husna yang Ibu paparkan tadi, kan ada tujuan pembelajaran ada berapa? Di mana audiensnya? Di bagian mana, Bu? Coba Ibu ingat kembali materi pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ada di materi Asmaul Husna itu, Ibu bisa bacakan, Bu? Melalui media PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan baik dan benar. Baik, saya mau tanya, audiensnya yang mana? Audiensnya itu peserta didik. Behaviornya yang mana, Bu? Behaviornya itu adalah melalui media PowerPoint. Kondisionnya itu siswa dapat menganalisis. Degree-nya itu dengan benar. Baik. Ibu pernah mendengar atau kita sering melakukan penentuan IPK itu menggunakan taksonomi Bloom. Kira-kira Ibu bisa jelaskan apa itu taksonomi Bloom? Ya, di sini Ibu, taksonomi Bloom itu dia terbagi menjadi 3 ranah. Nah, di mana yang pertama adalah ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, di mana yang pertama yaitu ranah kognitif atau pengetahuan atau kepintaran dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah afektif atau sikap dari peserta didik itu. Dan kemudian yang ketiga, psikomotorik atau kemampuan fisik dan kerja otot atau keterampilan. Jadi kalau psikomotorik itu dia berhubungan dengan keterampilan. Ibu pernah mendengar kata kerja operasional? Iya, Bu. Ya. Di dalam IPK, kata kerja operasional apa yang Ibu gunakan di materi Ibu sekarang? Kata kerja yang bersifat HOTS dan LOTS. Coba salah satu yang LOTS di bawah di materi Ibu yang mana? Kata kerja yang ada di IPK. Tunjukkan yang mana LOTS-nya, Bu. Kalau yang LOTS itu, Bu, dia tidak membutuhkan pemikiran yang terlalu tinggi, Bu. Iya, yang bagian mana yang di IPK Ibu? Yang mana LOTS-nya itu? Ada tidak Ibu menggunakannya di IPK? Di indikator ada? Atau Ibu hanya menggunakan HOTS? Iya, menggunakan HOTS, Bu. Ya, yang mana KKO-nya yang Ibu pakai di situ? Siswa dapat menganalisis makna Al-Mumit, Al-Hayu, dan Al-Qayyum dengan baik dan benar. Baik. Dalam pembelajaran Ibu, di RPP Ibu, kan ada sintak. Sintak dalam RPP. Coba Ibu bisa sebutkan sintak-sintak yang terdapat pada RPP Ibu. RPP 2 sekarang. Ya, misalkan sintak 1, guru memberikan penjelasan terhadap materi yang akan dibawakan. Kemudian pada sintak yang kedua itu, guru akan mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok. Dan sintak yang ketiga yaitu guru akan membimbing peserta didik dalam berdiskusi dan juga memberikan kesimpulan, Ibu. Sekarang bagian critical thinking-nya di sebelah mana? Bagian critical thinking-nya, Bu, dia pada waktu peserta didik melakukan presentasi, Bu, kemudian antara kelompok yang lain dan sementara dengan kelompok yang sementara tampil, mereka melakukan tanya jawab, Ibu. Iya, Bu. Ya. Ibu, saya mau tanya, Ibu menerapkan HOTS di RPP Ibu, pada bagian apa saja kita bisa menerapkan HOTS, Bu? Pada saat kita memberikan evaluasi, Bu.
Hanya evaluasi saja, Bu? Pada saat memberikan evaluasi dan pada saat memberikan tugas kelompok, Ibu. Iya. Apa yang Ibu tahu tentang analisis hasil belajar, Bu? Analisis hasil belajar yaitu setelah kegiatan pembelajaran, guru menganalisis hasil dari pembelajaran tersebut. Caranya? Dengan cara mengevaluasi hasil dari pembelajaran tersebut, Ibu. Iya, melakukan evaluasi. Dengan cara apa? Evaluasi apa saja yang Ibu terapkan di RPP-nya Ibu? Ya, evaluasi yang saya terapkan itu ada yang berupa tes, Bu, berupa pilihan ganda, dan juga ada yang berupa non-tes, yaitu tanya jawab, Ibu. Iya, baik. Saya rasa cukup dari saya, Pak Dokter. Ya, satu lagi ya tambahan pertanyaan buat Ibu. Saya kepingin kemampuan daya nalar Anda ini. Ibu Wagina, di dalam dunia pendidikan itu kita tidak mengenal yang namanya anak yang pintar dan anak yang bodoh. Itu dalam dunia pendidikan, dalam teori belajar pun juga tidak dibenarkan. Namun dalam prakteknya kita sering menemukan kelompok-kelompok anak, kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Kira-kira bagaimana strategi Ibu di dalam pencapaian tujuan pembelajaran itu Anda bisa meningkatkan anak yang berpengetahuan rendah supaya dia setara dengan anak yang berpengetahuan tinggi. Gimana caranya, Bu? Nah, di sini, Pak, pertama saya akan mengadakan observasi dulu, Pak. Setelah saya mengetahui hasil dari keadaan siswa saya, Pak, yaitu ada yang istilahnya kemampuannya di bawah atau sedang atau di atas rata-rata, Pak. Kemudian saya akan mengelompokkan siswa tersebut. Nah, setelah di luar dari jam pembelajaran itu, Pak, untuk siswa-siswa yang berkebutuhan, istilahnya yang pengetahuannya di bawah, Pak, saya akan memberikan tambahan waktu belajar, Pak. Dan di sini saya, Pak, kebetulan saya mengajarnya itu, Pak, kelas 1 dan kelas 2, Pak. Anda menggunakan program remedial? Iya, Pak. Dari sisa waktu yang digunakan dalam RPP? Iya, Pak. Dan biasa juga, Pak, sambil waktu di luar jam pelajaran, Pak, dengan saya berkoordinasi dengan orang tua siswa. Apalagi di sini, Pak, yang saya ajar itu. Atau memang Anda tuangkan di dalam RPP? Gimana, Bu? Kalau untuk masalah RPP yang saya gunakan sekarang, Pak, kan kelas 5. Tapi maksudnya ini kalau untuk di sekolah, Pak, kebetulan saya mengajar di kelas 1 dan 2, Pak. Jadi kalau untuk masalah sehari-hari itu, Pak, kalau masalah kelas 1 dan 2 itu banyak sekali, Pak. Apalagi siswa kelas 1 dan 2 Gimana, Bu? itu, Pak, kelas 1 dan 2 itu, Pak, kendalanya dia banyak sekali. Masih banyak yang belum bisa, ada yang belum bisa membaca, menulis, Pak. Jadi di situ, karena siswa itu tidak sama pemahamannya atau kepintarannya, Pak, yang kurang itu, Pak, saya akan berikan bimbingan di luar dari jam. Cukup ya? Baik, Ibu Wagina, cukup untuk Ibu. Silakan keluar room, Bu, dan persilakan yang selanjutnya setelah Ibu siapa? Tolong diundang ke ruang. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak dosen.